Halo sahabat Generaci, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Nah, sahabat Generaci, hari ini Kak Narita akan bahas lagi tentang fenomena alam yang juga langka di Indonesia dan tidak setiap hari ada. Nah, jadi jangan dilewatkan ya video ini ya sahabat Generaci. Harus tonton sampai akhir dan jangan lupa juga kalian sahabat Generaci di rumah yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar kalau ada video baru dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat Generaci di rumah bisa langsung tonton dan share videonya ke teman-teman juga. Oke, hari ini Kak Narita akan bahas tentang proses terjadinya gerhana matahari. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang proses terjadinya gerhana bulan, sekarang kita akan bahas proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari sendiri adalah peristiwa langit atau fenomena langit yang terjadi ketika posisi bumi, bulan, dan matahari itu sejajar sahabat Generaci. Dan bulan melintas di antara bumi serta matahari hingga menutupi sebagian atau seluruh permukaan matahari. Gerhana matahari ini, khususnya gerhana matahari total, ini selalu menarik banyak pengamat langit sahabat Generaci. Nah, bagi orang-orang yang suka mengamati langit, gerhana, kemudian meteor gitu-gitu, nah mereka suka sekali dengan terjadinya proses gerhana matahari. Namun terlepas dari seberapa banyak permukaan matahari yang tertutup oleh bulan, kita tidak diperbolehkan melihat langsung ke arah matahari dengan mata telanjang sahabat Generaci. Jadi harus menggunakan kacamata hitam atau jangan melihat langsung ke arah matahari, karena ini berbahaya sekali untuk kesehatan mata kita. Nah, sebaiknya jika kita ingin melihat langsung gerhana matahari ini bisa menggunakan kacamata hitam, teropong, teleskop, atau menggunakan metode proyeksi. Proses terjadinya gerhana matahari ini berlangsung bertahap sahabat Generaci, jadi tidak langsung dalam satu waktu yang sama dan bersamaan. Jadi perlahan-lahan dan bertahap. Seiring dengan pergerakan bulan menutupi matahari, sinar matahari terakhir akan terlihat melewati lembah-lembah di bulan hingga akhirnya tertutup sempurna pada fase total, menyisakan pancaran di bagian korona matahari yang menjulur dari tepi bulan. Setelah itu, bulan akan bergeser hingga matahari tampak utuh kembali. Pada fase gerhana matahari ada beberapa hal menarik untuk diamati, seperti karena intensitas cahaya matahari berkurang, jadi keadaan di bumi kita ini terlihat lebih gelap sahabat Generaci. Jadi suasananya sudah redup seperti menjelang malam atau bahkan malam gitu ya. Selain itu, atmosfer bumi akan mendingin, suhu akan turun, kelembapan akan naik dan kecepatan angin juga berubah. Nah, sahabat Generaci, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gerhana matahari. Ada apa saja itu? Terdapat 4 jenis gerhana matahari yang berbeda. Yang pertama adalah gerhana matahari sebagian, kemudian gerhana matahari cincin, lalu ada juga gerhana matahari total, dan yang terakhir yang paling langka adalah gerhana matahari hibrida. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama. Jenis yang pertama adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian seperti judulnya, yaitu ketika bulan hanya menutupi sebagian dari piringan matahari sahabat Generaci dan hanya menutupi sebagian saja dari penumbranya di bumi. Itu adalah gerhana matahari sebagian. Nah, jenis yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi ketika piringan bulan tidak cukup besar untuk menutupi keseluruhan permukaan matahari, sehingga permukaan luar matahari tetap terlihat, dan kalau dari jauh atau dari kita melihatnya bentuknya seperti cincin, makanya disebut sebagai gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi ketika bulan mendekati apoge dan atumbra bulan jatuh ke bumi. Selanjutnya ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi permukaan matahari. Fenomena ini hanya akan terjadi ketika bulan berada di dekat perige atau titik orbit bulan yang paling dekat dengan bumi. Nah, maka dari itu terjadilah gerhana matahari total. Dan yang keempat atau jenis yang terakhir adalah gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida atau biasa dikenal dengan gerhana matahari cincin total, ini termasuk gerhana matahari yang paling langka sahabat Generaci.
Fenomena ini terjadi ketika gerhana yang sama berubah gerhana matahari cincin menjadi gerhana matahari total, atau sebaliknya di sepanjang jalur gerhana. Jadi gerhana matahari hibrida ini adalah gerhana yang terjadi secara bersamaan di jalur gerhananya, yaitu dari gerhana matahari cincin menjadi gerhana matahari total. Nah sahabat Genanci, itu tadi adalah 4 jenis gerhana matahari yang bisa kita pelajari, dan kita sudah menambah lagi ilmu kita tentang fenomena alam yang satu ini. Nah itu sahabat Genanci, materi yang dapat Kak Narita sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!